Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tresna Gumelar akan mempresentasikan pemberian benzylaminopurin terhadap eksplan adenium secara in vitro. Latar belakang, tanaman adenium merupakan salah satu tanaman hias. Tanaman ini masuk ke Indonesia pada dekade 1960-an. Masyarakat menyebut Kamboja dan bunganya mendekati bentuk bunga Kamboja dan batangnya bergetah seperti pohon Kamboja. Asal-usul adenium dari daerah gurun pasir di daratan Afrika seperti Senegal sampai Sudan, Kunya, Mozambik, Namibia, dan sekitarnya. Adenium memiliki bunga menawan yang berbentuk seperti corong. Warna bunga adenium sangat bervariasi tergantung pada spesiesnya. Selain berfungsi sebagai tanaman hias, adenium juga terus tanaman obat. Tanaman ini bisa sebagai obat penurun panas, penyembuh luka akibat gigitan ular dan kalajengking. Adenium memiliki fungsi sebagai komoditas tanaman hias yang cukup berarti. Dengan perkembangan ilmu dan teknologi, maka perbanyakan adenium dapat dilakukan secara kultur jaringan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh berbagai sumber asal eksplan dan konsentrasi benzylaminopurin atau BAP secara in vitro. Diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dalam penggunaan zat PT BAP terhadap kultur jaringan adenium. Untuk bahan dan metode, bahan-bahan yang digunakan adalah media Murray and Skog atau disingkat MS, sedangkan bahan tanaman eksplan yang digunakan adalah batang dan tunas dari tanaman adenium yang sebelumnya telah dikecambahkan dalam medium MS, agar-agar, sukrosa, aquadesteril, NaOH 0,1 N, HCl 0,1 N, zat PT BAP, alkohol 90% dan 70%. Alat yang digunakan aluminium foil, karet gelang tahan panas, plastik, kertas label, dan disinfektan. Untuk selanjutnya, ukur pH sampai menjadi 5,8 untuk media MS, kalus di subkultur setiap 4 minggu sekali. Eksplan kemudian diinkubasi pada suhu 25 Celcius di ruangan inkubasi selama penyinaran dengan lama penyinaran 16 jam per hari. Penelitian disusun menggunakan rancangan acap lengkap atau RAL. Terdiri dari dua faktor. Faktor pertama adalah penggunaan eksplan dengan dua taraf perlakuan, yaitu E1 sama dengan penggunaan eksplan batang adenium, E2 sama dengan penggunaan eksplan tunas pucuk adenium. Faktor yang kedua adalah pemberian BAP dengan 4 taraf perlakuan, yaitu B0 tanpa pemberian BAP, B1 BAP dengan pemberian 0,1 mg per liter, B2 BAP 1,0 mg per liter, B3 sama dengan BAP 10 mg per liter. Jadi terdapat 8 komoditas yang diulang sebanyak 3 kali dan tiap ulangan terdapat 2 unit eksplan percobaan, sehingga diperoleh 48 unit eksplan. Uji statistik lanjut dilakukan uji lanjut beda nyata jujur atau BNJ pada taraf 5%. Hasil dan pembahasan. Inisiasi eksplan ke dalam medium tumbuh dengan beberapa konsentrasi pada sumber eksplan yang berbeda-beda, ada yang memberikan respon dan ada yang tidak. Walaupun sebagian analisis telah dilakukan secara uji lanjut, hanya beberapa perlakuan saja yang berbeda nyata, namun secara angka-angka terdapat perbedaan. Presentasi tumbuh eksplan menunjukkan bervariasi, namun bila dilihat dari analisis sidik ragam secara interaksi maupun secara tunggal, tidak memberikan pengaruh nyata terhadap pemberian zat pengatur tubuh BAP dapat dilihat pada tabel yang pertama. Meskipun tidak menunjukkan pengaruh yang nyata, namun secara angka hasilnya persentase tumbuh yang terdapat pada perlakuan E2B2 dengan konsentrasi lebih rendah. Penggunaan BAP pada eksplan yang berasal dari tunas menghasilkan persentase tumbuh 66,67%. Dan dengan konsentrasi yang lebih tinggi juga diperoleh persentase tumbuh 66,67%. Untuk hasil yang diperoleh 16,67% lebih rendah dibandingkan dengan perlakuan
tertinggi yaitu 83,33% pada perlakuan E2 dan B2. Untuk tabel bisa dilihat tabel 1 rata-rata persentase tumbuh eksplan terbentuknya tunas dan persentase tumbuh tunas eksplan adenium. Tabel 2 rata umur pembentukan kalus, persentase pembentukan kalus dan pembentukan akar eksplan adenium. Untuk keterangan tidak membentuk kalus sampai umur 56 hari. Umur pembentukan tunas. Gambar pertama pertumbuhan eksplan pada tanaman E2B2 ketika umur 1,5 bulan setelah perlakuan A dan perkembangan eksplan pada perlakuan E2B2 saat terakhir penelitian. Berdasarkan tabel 1 tentang umur pembentukan tunas bahwa perlakuan secara tunggal maupun kombinasi tidak memberikan perbedaan nyata. Walaupun demikian pertumbuhan antara sumber eksplan E2 batang dan E2 tunas pucuk pertumbuhannya pembentukan tunas lebih cepat pada tunas pucuk 8,75 hari dibandingkan dengan batang 10,50 hari. Presentasi pembentukan tunas. Gambar yang kedua, perkembangan eksplan membentuk tunas dengan perlakuan E1B2 saat berumur 3 bulan. Perkembangan eksplan membentuk tunas dengan perlakuan E2B2 saat berumur 3 bulan. Pada pengamatan presentasi pembentukan tunas ternyata pemberian BAP beberapa konsentrasi yang berbeda direspon cukup baik oleh eksplan yang baik berasal dari tunas maupun batang. Ini diperlihatkan pada semua perlakuan yang menunjukkan terbentuknya tunas. Kesimpulannya, dari hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa interaksi tidak menunjukkan respon yang berbeda nyata. Konsentrasi BAP 1,1 mg per liter menunjukkan respon tinggi terhadap perkembangan eksplan dibandingkan dengan interaksi perlakuan lainnya. Jenis eksplan terbaik yang diperoleh pada penelitian ini adalah eksplan yang berasal dari eksplan meristem atau tunas pucuk. Selanjutnya, pendaftaran tanaman agar diakui sebagai plasma nutfah. Sesuai Permentan nomor 1 tahun 2006 tentang syarat penanaman dan tata cara varietas tanaman varietas lokal dapat didaftarkan ke kantor PVTPP oleh pemerintah daerah seperti gubernur atau bupati sebagai perwakilan dari rakyat. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 37 Permentan OT 147 2011 tentang pelestarian dan pemanfaatan sumber daya genetik tanaman. Pasal 10 ayat 1. Untuk memperoleh izin eksplorasi sebagai dimaksud dalam pasal 6 ayat 1, perorangan atau badan hukum wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian melalui Kepala PVTPP sesuai formulir model 01. Pasal 10 ayat 2. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus dilengkapi keterangan sebagai berikut. Yang pertama, nama dan alat lengkap pemohon, status pemohon, perorangan dan badan hukum, akta pendirian dan perubahannya, nomor pokok wajib pajak atau NPWP, tujuan perlakuan eksplorasi SDG, ruang lingkup kegiatan perorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia yang bersangkutan, jenis dan jumlah SDG yang dicari, lokasi eksplorasi SDG yang dituju, fasilitas yang dimiliki, metode eksplorasi, dan jangka waktu eksplorasi yang dilakukan. Dan 1. Padia dan kesepakatan bersama dari pemerintah daerah atau ketua adat suku sesuai formulir model 02. Ayat 3. Untuk eksplorasi oleh pihak asing sebagaimana dalam pasal 9 selain melengkapi keterangan sebagai dimaksud pada ayat 2 harus dilengkapi dengan pertama, keterangan instansi pemerintah, badan hukum dan atau perorangan warga negara asing yang menjadi mitra kerja pemohon, dan yang kedua, naskah kerjasama mengenai eksplorasi antara pemohon dengan mitranya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.